warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Salwa, Hadir, Bu. Risa, Hadir, Bu. Lucy, Hadir, Ibu. Rian. Hadir, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan mulai tema baru ya, yaitu ekosistem. Nah, yaitu komponen ekosistem. Kalian pernah mendengar kata ekosistem? Pernah, Bu. Pernah? Jadi, komponen ekosistem adalah bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, di ekosistem ini kita akan belajar tentang menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan, membuat tulisan tentang jenis-jenis makanan hewan, dan menjabarkan jenis makanan hewan. Nah, di antara kedua gambar ini, apakah kalian melihat perbedaan? Apa perbedaan Iya, dari Ibu. sistem ini? Yang kiri gersang, Bu. Yang kanan hutan rimbun. Tuh, ada yang lain? Ya, yang di sebelah, yang gambar pertama eh, ada gurun, air, sedangkan di gambar sebelah terdapat banyak binatang. Nah, di sini ada sebuah dialog. Apakah ada yang ingin membacakan? Kami jadi Udin, Bu. Oke, yang menjadi Lani? Saya, Bu. Oke, silahkan dibaca. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapat kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apa itu, Udin? Kelihatannya suatu hal yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai gambar jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskan untuk kami? Menurut pendapatku lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Baik, terima kasih kepada Salwa dan Rian. Jadi di sini terdapat bacaan tentang ekosistem. Di sini terdapat 4 paragraf. Jadi paragraf pertama akan dibaca oleh Lucy, paragraf kedua akan dibaca oleh Salwa, paragraf ketiga Risa, paragraf keempat Rian. Baik, Lucy silakan baca paragraf pertama. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya.
Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup biotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Baik, paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Selanjutnya, Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. nah, setelah kalian baca tentang ekosistem ini, mari kita menemukan pokok pikiran yang ada pada teks ekosistem ini. Salwa, apa pokok pikiran pada paragraf pertama? Yang paragraf pertama itu tentang jenis-jenis ekosistem, Ibu. Kalau paragraf kedua, Lucy, bagaimana? Paragraf kedua menjelaskan tentang Komponen ekosistem, Ibu. baik, sepertinya kalian sudah memahami ini. Jadi Ibu bakal memberi kalian tugas kerja PR tentang pikiran utama dan informasi penting yang terdapat pada teks ini. Mungkin dikumpulkan minggu depan. Nah, selanjutnya dari dari teks ini kita dapat mengetahui bahwa ekosistem ini mempunyai komponen seperti biotik dan abiotik. Tadi abiotik apa abiotik itu? Komponen abiotik itu apa? Komponen yang hidup. Abiotik adalah komponen Benda bagian itu yang tidak hidup. baik. Kalau komponen biotik? Yang hidup, Ibu. Baik. Nah, komponen biotik adalah komponen yang hidup dan abiotik adalah yang tidak hidup. Selanjutnya, nih, ada bacaan tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun.
Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tumbuhan padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini sering kali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing, demikian juga dengan kelinci, yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, dari teks